Halo adik-adik, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Tanpa terasa, 3 bulan sudah kita tidak berjumpa. Bukan hanya kalian yang merindukan gereja, bertemu dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Tetapi kami juga sangat merindukan kalian. Merindukan canda tawa kalian dan kebersamaan saat kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Namun janganlah bersedih, karena Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan pastilah yang terbaik. Kita ikuti dan lakukan bagian kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan yang selalu memegang tangan kalian. Tetaplah bersaat teduh, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Tetaplah beribadah melalui sekolah minggu online di rumah. Jadilah pribadi yang mengasihi Tuhan dan sesamamu manusia. Menjadi terang dan garam serta melakukan firman Tuhan. Kami, semua guru-guru sekolah minggu, sangat mengasihi kalian dan selalu mendoakan kalian. Ingatlah selalu untuk bersyukur dan bersukacita seperti yang tertulis di dalam Mazmur 100 ayat 1-5. Bersorak-soraklah hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Amin. Selamat siang adik-adik. Kita bersyukur pada siang hari ini boleh kembali bertemu dengan Lauserita
bersama Lause Dewi ya. Kita hari ini mau bersukacita bersama-sama. Kenapa sih Lause kita mau bersukacita bersama-sama? Karena hari ini hari Minggu dan Tuhan mau kita datang kepada Tuhan bersama-sama memuji Tuhan. Sekalipun kita di rumah masing-masing, tidak ada halangan untuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sudah siap belum? Sudah? Duduk yang baik. Ajak adiknya, ajak kakaknya. Bilang yuk kita mau sekolah minggu sekarang. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah? Siap semuanya? Kalau sudah siap, Lause Rita ajak kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kalau semalam kami boleh tidur dengan nyenyak, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Dan saat ini Tuhan, kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh bersukacita dalam memuji Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan sukacita juga. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, langsung mau ajak adik-adik untuk berdiri. Yuk berdiri semuanya. Kita mau mengucap syukur untuk hari-hari yang Tuhan sudah berikan pada kita, untuk kebaikan yang kita sudah rasakan ya, setiap hari sepanjang hidup kita ya. Yuk kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Boleh badannya digoyang-goyangnya. Makasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Semua katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih
Di dalam firman Tuhan itu banyak ceritanya. Tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan. Tentang apa? Tentang kasih Tuhan. Tentang apa? Tentang perbuatannya yang besar. Tentang apa? Tentang karya-karyanya, ya. Yang Tuhan sudah buat dan itu sangat memberkati kita. Dan Tuhan sudah menunjukkan betapa Dia mengasihi kita melalui pengorbanan Yesus tentunya. Dan saat ini kita mau melompat bagi Tuhan, kita mau katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Besar buat kita. Untuk itu mari kita mengucap syukur dengan memberi persembahan syukur. Nah, gimana caranya? Kemarin adik-adik sudah menyiapkan amplop persembahan. Boleh masukin ke situ, disimpan di situ ya. Kalau enggak, minta bantuan mama, boleh memasukkan ke dalam rekening yang ada di bawah layar. Atau boleh juga pakai barcode yang di samping-samping itu ya. Nah, boleh pakai itu ya. Nanti bilang mama atau yang udah biasa pakai amplop, silahkan ya masukkan ke dalam amplop. Kita mau mengucap syukur, memberikan persembahan dengan sukacita. Ingat, ada yang suka masih uangnya di kucek-kucek. Jangan, kita mau memberi yang terbaik. Dilipat 2 saja kalau mau lipat. Masukkan dengan rapi ke dalam amplop. Yuk, kita mau memberi persembahan, kita mau menaikkan pujian, beri syukur, beri syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Bersyukur.
Yesus. Kasih-Nya Yesus jadi milikku. Kita sudah memberi persembahan syukur kita. Mari langsung aja kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memberikan persembahan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati persembahan kami untuk dikelola di tempat kami bergereja. Tuhan, kami berdoa juga untuk Papa dan Mama. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Yuk kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kita mau terus bertumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, ya. Dari mana kita tahu tentang kasih Tuhan kalau bukan dari Alkitab? Dari mana kita tahu pekerjaan yang hebat yang Tuhan sudah kerjakan kalau bukan dari Alkitab? Yuk kita mau menaikkan pujian, baca kitab suci, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Oleh Lausehani. Halo adik-adik yang ada di rumah, sekarang tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Langsung minta adik-adik semua duduk dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika adik-adik bersikap dengan baik, itu artinya adik-adik sudah menghormati Tuhan ya. Nah sekarang sebelum Lause akan cerita, Lause ajak kita untuk berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami boleh kembali belajar tentang firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti tentang firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami mau Tuhan supaya firman Tuhan boleh melekat di dalam hati kami, supaya kami boleh bertumbuh di dalam nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan di dalam waktunya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dengan temanya
firman-Mu kekal selama-lamanya, yang diambil dari Yeremia 36 ayat 1 sampai 31. Nah, Lose akan membacakannya dari ayatnya yang ke-24 sampai 28. Lose akan membacakannya ya. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya, dan Gemaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu. Tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan Pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel, dan Salemia bin Abdel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Nah, adik-adik, bukankah hidup kita itu dipenuhi dengan perubahan? Lause kasih contoh ya. Misalkan adik-adik dari mulai bayi, terus bertumbuh setiap bulan, setiap tahunnya menjadi besar-besar, tinggi gitu ya sekarang, sehingga menjadi seperti sekarang ini. Nah, itu namanya pertumbuhan ya. Nah, ada pula dari waktu. Waktu juga mengalami perubahan. Ada waktu siang, ada waktu malam juga. Nah, termasuk perubahan dari kupu-kupu. Nah, ini yang kelas besar pasti sudah belajar ya di sekolah tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, dimulai dari apa? Dari telur. Nah, dari telur berubah menjadi ulat. Dari ulat berubah menjadi kepompong. Nah, lalu yang terakhir dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, itulah contoh dari perubahan-perubahan. Nah, sekarang Lause mau tanya sama adik-adik. Adakah di dunia ini yang tidak pernah berubah? Atau tidak akan musnah selama-lamanya? Ada enggak? Coba Lause tanya sama adik-adik yang di rumah. Adakah sesuatu yang tidak pernah berubah atau tidak akan pernah musnah selama-lamanya? Apa? Ya, apa? Alkitab, betul. Alkitab adalah firman Allah yang kekal, yang tidak akan pernah berubah kebenarannya, tidak akan musnah selama-lamanya, tetap ada. Puji Tuhan ya. Nah, cerita Alkitab yang tidak pernah musnah ini, kita lihat dari cerita Alkitab di Yeremia 36 ini. Di mana waktu itu Tuhan melihat bahwa rakyat di Yerusalem sudah mulai melenceng dari jalannya Tuhan. Mereka sudah banyak melakukan pelanggaran, mereka melakukan kejahatan di mana-mana. Nah, sampai Tuhan memanggil Nabi Yeremia untuk menuliskan setiap perkataan Tuhan
dituliskannya di dalam sebuah kitab gulungan. Nah, untuk apa sih Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk menulis segala firman Tuhan? Tuhan ingin, Tuhan rindu supaya orang-orang, rakyat yang ada di Yerusalem bertobat dari segala dosanya, bertobat dari segala pelanggarannya. Karena apa? Karena kalau tidak bertobat, tidak menyadari akan segala dosa-dosanya, Tuhan akan mendatangkan malapetaka buat mereka. Adik-adik, Tuhan tuh baik ya. Tidak menurunkan langsung kepada mereka hukuman. Tetapi Tuhan terlebih dahulu memberikan peringatan supaya stop, kamu jangan berbuat jahat lagi. Stop, jangan melakukan lagi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayo, datanglah kepada Tuhan. Beribadahlah kembali kepada Tuhan. Nah, itulah Tuhan kita. Selalu baik ya, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nah, lanjut lagi. Lalu setelah Yeremia mendengarkan seluruh perkataan Tuhan, lalu Yeremia meminta seorang juru tulisnya bernama Baruk. Nah, untuk menuliskan segala perkataan Tuhan ke dalam sebuah kitab gulungan. Nah, setelah selesai Baruk menulis segala firman Tuhan, kemudian Baruk pergi ke rumah Tuhan yang ada di tengah-tengah kota untuk membacakan, memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang-orang yang ada di sana. Orang-orang pun mendengar firman Tuhan yang dibacakan oleh Baruk. Nah, di antara orang-orang banyak itu ternyata ada seorang anak pejabat yang ikut mendengarkan juga. Semuanya menjadi heran dan gentar ketika mendengar firman Tuhan itu. Termasuk si anak pejabat ini yang bernama Mikaya. Nah, setelah Mikaya mendengarkan firman Tuhan, Mikaya langsung cepat-cepat memberitahukan kepada para pejabat yang ada di sana. Mikaya memberitahukan bahwa Baruk membacakan segala firman Tuhan yang disampaikan. Nah, pejabat itu penasaran isi firman Tuhannya itu apa ya adik-adik. Nah, lalu salah seorang yang bernama Yehudi diperintahkan oleh para pejabat itu untuk memanggil Baruk. Nah, setelah itu Baruk dipanggil tuh sama yang namanya Yehudi. Datang menghadap kepada para pejabat itu. Para pejabat itu langsung bertanya, Baruk, gimana itu caranya firman Tuhan itu ditulis? Lalu Baruk menjelaskan bahwa Nabi Yeremia memerintahkan kepada Baruk untuk menuliskan segala perkataan Tuhan melalui Yeremia, dan dia menyuruh Baruk untuk menuliskannya dan juga membacakannya kepada segenap umat. Nah, lalu dibacakanlah oleh Baruk kepada para pejabat itu, dan pejabat itu kaget. Ini harus disampaikan kepada raja. Raja Yoyakim harus tahu. Lalu para pejabat itu bilang gini sama Baruk. Baruk, sekarang kamu pergi. Coba kasih tahu Yeremia. Segeralah kalian pergi menyembunyikan diri. Takut-takut raja marah dan akan menangkap kalian. Sekarang ayo sembunyi bersama Nabi Yeremia. Lalu Baruk pergi. Nah, setelah itu para pejabat
segera memberitahukan firman Tuhan itu kepada Raja Yoyakim. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Raja Yoyakim ketika melihat gulungan kitab itu? Setelah melihat gulungan kitab itu, yang dilakukan Raja Yoyakim ternyata dia marah. Dia tidak suka. Dia benci melihat isi firman Tuhan itu. Dia tidak mau bertobat. Apa yang dilakukannya? Setelah membaca lembar demi lembar, dia merobeknya dengan pisau. Aduh, ini loh semerinding tuh ya. Kok berani-beraninya ya itu Raja Yoyakim menolak firman Tuhan. Dia marah-marah ketika membacanya. Dan setelah itu apa? Setelah merobek-robek firman Tuhan, gulungan kitab itu, ternyata Raja Yoyakim langsung membakarnya. Waduh, semuanya kaget. Beberapa dari pejabat meminta supaya gulungan kitab itu jangan dibakar. Tapi raja tidak mendengarkan mereka. Raja tidak mau mendengarkan dan tidak mengindahkan peringatan dari Tuhan akan dirinya dan seluruh yang ada di Yerusalem. Nah, Tuhan pun tahu apa yang terjadi. Nah, lalu Tuhan kembali meminta Yeremia untuk kembali menyalin isi gulungan kitab itu sama persis seperti sebelum Raja Yoyakim membakarnya. Dia meminta juru tulisnya Baruk untuk menulis ulang seluruh firman Tuhan itu. Dan secara khusus Tuhan di dalam Yeremia ayatnya yang ke-30, dia berkata kepada Yeremia ayatnya yang ke-30. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Nah, itulah firman Tuhan untuk Yoyakim yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mau mengindahkan peringatan dari Tuhan. Nah, adik-adik, Alkitab adalah firman Allah yang kekal, yang ditulis oleh 40 penulis yang berbeda selama ribuan tahun yang lalu. Dan Alkitab ini sudah diterjemahkan lebih dari 2000 bahasa di dunia ini. Nah, Alkitab ini seringkali akan dimusnahkan, namun ternyata tetap ada sampai selama-lamanya. Ya. Nah, adik-adik, Lause mengingatkan kembali, kita boleh sama-sama belajar dari Yeremia 36 ini. Yuk kita sama-sama belajar, adik-adik mulai kembali belajar membaca Alkitab. Satu pasal aja, gak apa-apa, itu sudah bagus. Belajar setiap hari satu pasal, nanti lama-lama meningkat. Alkitab itu menarik adik-adik, boleh ya membacanya. Dan yang kedua, ketika papa atau mama meminta kalian untuk saat teduh. Nah, seperti yang sekarang ini ya, saat teduhnya melalui audio. Nah, adik-adik gak boleh lagi males-malesan, gak boleh lagi marah-marah kalau misalkan papa atau mama mengingatkan kalian untuk saat teduh ya. Orang tua ingin setiap anak-anaknya bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi.
cerita Alkitab hari ini sudah selesai dan sekarang Lause mau mengajak untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya Mazmur 119 ayat 8-9. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Hafalin ya di rumah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur untuk pembelajaran firman pada hari ini. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang mau lebih rajin lagi untuk setia membaca Alkitab, setia di dalam saat teduh kami. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan bersama Lause yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.